Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pertama-tama dan utama sekali, marilah kita panjatkan puji serta syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan saya kesempatan untuk mempresentasikan hasil makalah saya yang berjudul Model Studi Tafsir Hadis, Fikih, dan Hukum. Tafsir adalah kunci untuk membuka gudang simpanan yang tertimbun dalam Al-Quran. Tanpa tafsir, orang tidak akan bisa membuka gudang simpanan tersebut. Untuk mendapatkan mutiara dan permata ada di dalamnya, sekalipun ia berulang kali mengucapkan lafaz Al-Quran dan membacanya sepanjang pagi dan petang. Ada 3 pengertian tafsir menurut beberapa pakar Al-Quran. Yang pertama, Al-Jurjani, Imam Al-Zarqani, dan Arzakashi. Sejarah tafsir hadis, fikih, dan hukum sangat terkait dengan perkembangan Islam dan perkembangan ilmu fikih. Pada awal Nabi Muhammad SAW memberikan petunjuk langsung kepada para sahabatnya tentang bagaimana menerapkan ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari. Pada masa setelah meninggalnya Nabi Muhammad SAW, para sahabat dan generasi setelahnya mempraktikkan ajaran Islam. Berdasarkan pemahaman mereka terhadap Al-Quran dan hadis, mereka membangun metodologi untuk memahami dan menerapkan hukum Islam dalam berbagai situasi kehidupan. Proses ini mencakup pengumpulan hadis, sertifikasi kebahasaan, dan penjelasan terhadap konteksnya. Tafsir hadis, fikih, dan hukum terus berkembang seiring waktu melalui karya-karya ulama dan cendekiawan Islam yang memperdalam pemahaman terhadap hadis dan prinsip-prinsip hukum Islam. Mereka mengembangkan berbagai metode interpretasi dan mazhab fikih yang mempengaruhi bagaimana hukum Islam diterapkan dalam berbagai masyarakat dan waktu. Seiring dengan berkembang ilmu pengetahuan dan konteks sosial yang berubah, interpretasi terhadap hadis dan aplikasi hukum Islam terus berkembang. Karya-karya klasik dalam bidang studi tafsir hadis, fikih, dan hukum, Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunnah Abu Daud, dan karya-karya ulama lainnya tetap menjadi rujukan penting dalam pemahaman hukum Islam hingga saat ini. Studi tafsir hadis, fikih, dan hukum mencakup beberapa model dan pendekatan yang digunakan oleh para ulama dan cendekiawan Islam untuk memahami dan menerapkan hukum Islam dalam konteks kehidupan. Berikut adalah beberapa model studi yang diumumkannya digunakan. Yang pertama adalah metode historis, yang kedua analisis filologis, pendekatan usul fikih, mazhab fikih, analisis komparatif, dan yang lain sebagainya. Setiap model studi memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing, dan seringkali para cendekiawan menggabungkan beberapa pendekatan ini dan mendapatkan pemahaman yang lebih komprehensif tentang tafsir hadis, fikih, dan hukum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pertama-tama dan utama sekali, marilah kita panjatkan puji serta syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan saya kesempatan untuk mempresentasikan hasil makalah saya yang berjudul Model Studi Tafsir Hadis, Fikih, dan Hukum. Baiklah, sebelum saya melanjutkan presentasi saya, terlebih dahulu saya akan memperkenalkan diri saya. Perkenalkan, nama saya Ramaita, Prodi PAI Unit 1. Dan yang saya hormati Bapak Tabrani EZA, SPDI, MSI, MA, dan kawan-kawan sekalian. Baiklah, langsung saja kita kepada pembahasan kita, yaitu tentang urgensi tafsir. Urgensi tafsir terkait dengan kedudukan sistem, tujuan, dan keutamaannya, juga keterkaitan dengan kompetensi praktis religius maupun pragmatis. Baik, melalui penggunaan model-model tersebut, para cendekiawan dan ulama Islam berusaha untuk memahami makna sebenarnya dari hadis, konteks historisnya, dan implikasi hukumnya dalam kehidupan sehari-hari umat Islam. Proses ini berkontribusi pada pengembangan ilmu fikih dan pemahaman yang lebih baik tentang prinsip-prinsip hukum Islam. Tafsir hadis, fikih, dan hukum adalah upaya untuk memahami dan menerapkan ajaran Islam berdasarkan hadis Nabi Muhammad SAW dalam konteks hukum Islam. Studi ini melibatkan berbagai model dan pendekatan. Pendekatan tersebut yaitu termasuk analisis historis, filologis, prinsip usul fikih, mazhab fikih, dan analisis komparatif yang seperti dijelaskan tadi. Dengan memperdalam pemahaman terhadap tafsir hadis, fikih, dan hukum, umat Islam dapat menjalankan ajaran-ajaran agama mereka dengan lebih baik dan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam dalam berbagai situasi kehidupan. Mungkin hanya itu yang bisa saya presentasikan pada hari ini. Saya mohon maaf jika ada kekurangan. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.